Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita ubah rancangan kita dan ikut rancangan Tuhan. Sebab waktu Tuhan, rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita sekalian. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah pada pagi ini. Di hidupku pencobaan berat menekan, aku berseru mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya, indah pada waktunya, indah pada waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh sejenak.
Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita bersama mengangkat suara kita kepadanya. Kita mau memberikan hormat pujian kita kepada Allah yang telah mengasihi kita. Hormat diberi. Yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Allah yang kita sembah adalah Allah yang patut dimuliakan, yang patut dianggungkan. Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Oleh karena itu biarlah hati kita senantiasa memberikan hormat, kemuliaan kepada Dia. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita mengambil sikap berdiri. Kita menyadari bahwa dalam hidup ini banyak hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita telah banyak melanggar perintah Tuhan. Hidup kita tidak memuliakan nama Tuhan dan tidak menjadi berkat bagi sesama kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini mari dengan penuh penyesalan kita mengakui segala dosa kita, kelemahan kita di hadapan Tuhan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah menebus kami, menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala pemeliharaan kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Namun Tuhan, ketika kami melihat diri kami,
Kami menyadari bahwa hidup kami masih terus jatuh ke dalam dosa. Kami masih hidup mengikuti apa yang menjadi keinginan kami dan keinginan dunia ini. Kami masih mengabaikan dan terus mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak peduli dengan perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Bahkan kami juga tidak bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Kami tidak peduli dengan mereka. Kami mengabaikan mereka yang ada di sekitar kami. Tuhan, saat ini dengan penuh penyesalan kami memohon kepada Engkau. Ampunilah kami Tuhan dari dosa kami. Ampunilah kami Tuhan dari segala pelanggaran kami. Sehingga dosa itu tidak terus menguasai hidup kami. Tapi hidup kami boleh semakin lama, semakin memuliakan nama Tuhan dan semakin menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbahagialah setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan untuk kita sekalian yang telah mengaku dosa, yang terambil dari Mazmur 32 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dan setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, marilah kita juga berkomitmen untuk hidup seturut dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Petunjuk hidup baru kepada kita terambil dari Ibrani 4 ayatnya yang ke-16. Mari kita membacanya bersama-sama, demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup ini tidak ada yang bisa kita andalkan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dia rela datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Oleh karena itu biarlah selalu kita mengandalkan Tuhan di dalam kita menjalani hari-hari kita. Sangat besar kasih-Nya. Sangat besar kasih-Nya hingga memberi anaknya. Barang siapa percaya, hidup kekal diberinya. Sekaranglah waktunya, ya terima yang berdosa, keselamatan diberinya. Yesus terima yang berdosa. Yesuslah anak Allah, jalan benar dan hidup. Anugerahnya berlimpah, bersandarlah padanya. Sekaranglah waktunya, ya terima yang berdosa, keselamatan diberinya. Yesus terima yang berdosa. Mari kita mengambil sikap berdiri. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Yesus mati bagiku, menyelamatkan daku. Anugerah telah sedia, mari lekas terima. Sekaranglah waktunya, ya terima yang berdosa, keselamatan diberinya. Yesus terima yang berdosa. Bersama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita bersama mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama bersuah hati menaikkan syafaat kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan jikalau sampai saat ini Tuhan terus menolong dan memelihara kehidupan kami. Tuhan sudah menguatkan dan memampukan kami, sehingga kami boleh ada hingga sampai saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami terus berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, biarlah Tuhan memimpin dan memberkati hamba-hamba Tuhan, para majelis pengurus komisi yang boleh Tuhan percayakan untuk melayani. Kiranya Tuhan juga terus memakai kami, memampukan kami untuk menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga terus berdoa untuk jemaat-Mu, kiranya Tuhan terus menolong mereka di tengah-tengah tantangan kesulitan yang dialami saat ini Tuhan. Mohon Roh Kudus-Mu menguatkan, memampukan ya Tuhan, mereka yang bergumul di dalam perekonomian mereka, dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan mereka. Ya Tuhan, jamahlah ya Tuhan, buka jalan ya Tuhan, sehingga di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami, karya Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan mereka. Selain kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit, kiranya Tuhan juga terus berkarya, menjamah, memberikan pertolongan pemulihan kepada mereka. Kami berdoa untuk Ibu Florencia Hartono, Bapak Manuel Kilai, Ibu Nurbaya, Ibu Homeling, Ibu Hofuyung, dan juga Saudari Kiki. Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan mereka yang sedang bergumul. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Sehingga di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami, mereka tetap berpengharapan, meyakini pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Saat ini kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada minggu ini berulang tahun. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Kami berdoa untuk Bapak Beni Suharto, Bapak Markus Alengkong, Bapak Budi Sunarto, Bapak Yohanes Felix Susanto, Ibu Siu Harnanik, Ibu Sisilia Sentosa, Saudari Daniel August, Saudari Rita, Bapak Iksan Sastro Dikoro, Bapak Andre Kartawijaya, dan Ibu Triana. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan terus memberkati hamba-hamba-Mu. Dengan bertambahnya usia, mereka juga semakin bertumbuh di dalam iman kerohanian mereka kepada Engkau. Berkatilah pergumulan mereka, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan yang terbaik kepada mereka. Selain juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah suasana keadaan yang seperti ini, kami mohon pertolongan Tuhan. Berkatilah pemimpin bangsa kami, berikan hikmat, berikan kemampuan kepada mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan yang Tuhan percayakan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama menyiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah hati kita selalu rindu akan Yesus dalam hidup kita. Aku perlu akan Yesus. Aku perlu akan Yesus, tiap hari ku perlu. Waktu terang ku perlu, waktu gelap ku perlu, tiap hari selalu ku perlu Yesus. Aku
Setiap hari selalu ku perlu Yesus. Mari saudara kita berdoa. Benar ya Tuhan, setiap hari kami ini membutuhkan Engkau, memerlukan Engkau dalam hidup kami. Seperti halnya nafas ya Tuhan, tidak sedetik pun kami lepas daripada nafas atau oksigen itu. Demikian juga dengan kami Tuhan, tidak mungkin lepas daripada Engkau sedetik pun ya Tuhan. Terima kasih untuk saat ini. Kami diberikan Tuhan waktu yang indah, bisa kembali lagi beribadah di gereja Tuhan, di rumah Tuhan. Ya Tuhan, saat ini terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami memahami kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Juga lembutkanlah hati kami, supaya kami dapat menaati setiap perintah-perintah Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami Tuhan senantiasa berjalan dalam kebenaran-Mu. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman dan setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur Bapak Ibu oleh karena anugerah Tuhan, kita kembali lagi dapat beribadah di rumah Tuhan. Juga bagi jemaat yang beribadah di rumah saudara, di rumah mereka masing-masing, tidak mengurangi sedikit pun makna daripada ibadah. Mengapa demikian? Karena Tuhan itu hadir dimanapun kita berada. Di gereja Tuhan hadir, di rumah Tuhan juga hadir. Dan saya percaya jemaat yang beribadah dimanapun kita berada, Tuhan memberkati kita secara masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, saudara. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 2 Bapak Ibu, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mungkin saya baca sendiri aja, mungkin kadang-kadang kita agak kesulitan dengan menggunakan masker ya. Saya bacakan, Bapak Ibu cukup menyimak ya, dan memperhatikan apa isi daripada bagian firman Tuhan ini. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikianlah saudara perkataan firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik.
Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita saudara yang boleh membaca, merenungkan, dan yang terlebih bahagia adalah mereka yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, tema khotbah saya pada minggu ini saudara, yaitu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saya percaya Bapak Ibu pasti mengaminkan ketika mendengarkan tema ini. Amin Bapak Ibu? Amin kira-kira? Bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Tapi kalau Tuhan menolong kita, membantu kita keluar dari masalah kita, pasti tepat pada waktunya. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu kesaksian Bapak Ibu. Dan saudara tentunya tidak asing dengan Bapak ini. Ya, Bapak ini ya, namanya adalah Andi Noya. Ya, beliau sering muncul Bapak Ibu di acara apa? Kick Andy, saudara ya. Dan dia senang sekali mewawancarai orang-orang yang berhasil di dalam hidupnya. Jadi orang-orang yang berjuang dari nol Bapak Ibu, susah payah banting tulang sampai sukses begitu ya. Saya mengerti kenapa Bapak ini kok senang sekali mewawancarai seperti itu. Karena beliau ingin supaya apa? Memberikan satu semangat, memberikan satu inspirasi, kekuatan kepada banyak orang. Mungkin ada orang yang sudah di dalam kondisi down, dalam kondisi tidak berpengharapan. Ketika melihat, wah luar biasa ya, ternyata tukang sampah bisa berhasil ya. Oh ternyata tukang sapu bisa berhasil ya. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah selain kasih Tuhan, namun saudara menariknya, Andi Noya tidak hanya gemar untuk mewawancarai orang lain. Ternyata beliau sendiri Bapak Ibu menceritakan bagaimana pergumulan dia bersama dengan Tuhan. Dia pernah mengalami satu pergumulan soal finansial Bapak Ibu, soal keuangan. Ya. Jadi pada waktu itu kakak perempuannya itu mengalami sakit yang berat, yaitu sakit kanker stadium akhir, stadium 4 Bapak Ibu. Dokter menyarankan harus operasi. Kalau masih ingin, maksudnya itu umurnya sedikit bisa lebih panjang, harus operasi. Ya mau tidak mau sudah. Jadi Andi Noya harus menandatangani surat perjanjian operasi itu. Namun saudara, yang menjadi beban dalam pikiran Andi Noya adalah biaya yang dikenakan oleh dokter untuk operasi itu berlipat-lipat dari gajinya Bapak Ibu. Dia memikirkan itu sampai jam 3 pagi dia tidak tidur Bapak Ibu. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini semua di luar akal pikiran saya. Saya manusia biasa Tuhan. Tidak mungkin saya mampu untuk mendapatkan uang segitu banyak itu dalam waktu singkat seperti ini. Berikan Tuhan saya jalan keluar. Saya pasrah kepada Engkau. Saudara, keesokan harinya Andi Noya masuk kantor, saudara. Kerja seperti biasa. Dan kemudian dia mendapatkan telepon dari sahabatnya. Sahabatnya mengatakan, Andi tolong saya. Ini saya sedang mengadakan suatu acara. Pembicara yang saya undang untuk berbicara di acara workshop bank pemerintah ini berhalangan. Bisa enggak kamu bantu menggantikan? Ini maaf ini mendadak lah ya. Tolonglah bantu saya. Ini saya mepet sekali. Andi Noya menyanggupi. Oke lah, saya bantu. Nah setelah selesai dia membantu, selesai dia jadi pembicara pada waktu itu. Sahabatnya memberikan dia amplop Bapak Ibu. Andi Noya langsung menolak. Dia katakan, maaf, saya kan sahabatmu. Saya bantu kamu itu tulus. Tidak perlu pakai imbalan ya. Tulus saya bantu kamu. Sahabatnya mengatakan, justru karena kamu tulus, tolong kamu juga tulus terima ini. Ya,
aku sungguh-sungguh menghargai semua karyamu. Tolong diterima. Dengan terpaksa Bapak Ibu, Andinoya menerima amplop itu. Ketika dia pulang ke rumah, dia buka amplop itu Bapak Ibu. Dia kaget sekali. Karena ketika dia lihat ada sebuah cek dengan jumlah angka uang saudara, tepat seperti jumlah uang yang dikatakan oleh dokter untuk biaya operasi. Andinoya tertegun, Andinoya hanya bisa melipat tangan dan dia bersyukur kepada Tuhan. Dia katakan, saya tahu Tuhan ada. Saya tahu Tuhan nyata. Saya tahu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sudah nggak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Surya Paloh, sudah tahu ya Surya Paloh ya, datang mengunjungi kakaknya di rumah sakit. Andinoya tidak menceritakan sedikit pun kasus daripada kakaknya. Nggak diceritakan apa-apa. Surya Paloh mengatakan kepada Andinoya, semua biaya di rumah sakit ini untuk kakakmu, aku tanggung sampai selesai. Saudara yang kasih Tuhan, Andinoya merasakan pertolongan Tuhan bukan cuma tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan terlalu berlimpah di dalam hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini kisahnya Andinoya Bapak Ibu. Kalau saudara rajin baca Alkitab, saudara juga pasti bersemangat tinggi. Karena di Alkitab, banyak sekali pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya Bapak Ibu. Makanya maaf aja saya katakan, kalau orang Kristen malas baca Alkitab, ruginya besar sekali saudara. Ruginya besar sekali. Siapa yang menopang imannya Bapak Ibu? Iman kita ditopang oleh kesaksian, bukan hanya kesaksian pada zaman sekarang, tetapi kesaksian di Alkitab ini luar biasa. Saya hanya ambil satu aja Bapak Ibu, ya satu aja kesaksian yang pagi hari ini kita baca. Itulah kesaksian tentang pernikahan di kota Kana, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya Bapak Ibu tentu sudah pernah ya membaca kisah ini di Alkitab. Ya, pernikahan di kota Kana, saudara. Saudara, pernikahan di kota Kana ini berbeda dengan pernikahan kita di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang pernikahan itu Bapak Ibu itu cukup 1 hari. Jadi pagi hari bisa mempelai itu minta ada pemberkatan gereja. Nanti siang hari, kadang-kadang begitu, ada yang langsung siang hari itu resepsi Bapak Ibu. Tapi ada yang kemudian mengambil sorenya itu resepsi di Chong-on. Diberkati di GKT Jember gitu. Cukup 1 hari, selesai. Atau juga kadang-kadang ada yang mengadakan double Bapak Ibu. Di tempat mempelai perempuan ngadakan, tempat mempelai laki-laki ngadakan. Ya mungkin bisa 2-3 kali, bisa juga. Ya. Tetapi sudah pernikahan di kota Kana ini dilakukan dalam adat mereka itu 7 hari saudara. 1 minggu Bapak Ibu. Otomatis saudara, kalau 1 minggu, maka mereka harus punya persediaan sajian untuk tamu-tamu mereka. Itu tidak sedikit, 7 hari loh Bapak Ibu. Ya. Ini berapa orang yang mau datang saudara. Dan berapa sajian yang harus disediakan. Dan saudara perlu tahu sajian yang harus ada di dalam pesta pernikahan orang Yahudi itu adalah air anggur. Jadi kalau air anggur saudara tidak ada, maka itu bukan pesta saudara. Air anggur bagi orang Yahudi itu lambang sukacita. Air anggur bagi orang Yahudi lambang kebahagiaan. Tidak ada anggur, tidak ada sukacita. Jangankan Bapak Ibu dalam pesta, dalam hidup sehari-hari, namanya anggur itu selalu ada di rumah orang Yahudi Bapak Ibu. Ya, apalagi pesta saudara ya. Nah saudara, sehingga bila di dalam pesta mereka sampai kehabisan air anggur, itu sebuah aib. Itu sebuah hal yang memalukan mereka Bapak Ibu. Bahkan itu penghinaan bagi mempelai atau tuan rumah. Itu kalau sampai air anggur habis, saudara. Itu harga diri mereka dipertaruhkan di situ, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang ditakutkan, saudara? Apa yang dikhawatirkan itu ternyata terjadi di pernikahan kota Kana ini, saudara. Di mana persediaan air anggur ini, seiring dengan banyaknya tamu, persediaan ini mulai menipis. Dan dikhawatirkan habis sebelum waktunya, sebelum 7 hari itu Bapak Ibu.
Dan hari ini terpantau oleh Maria, oleh Bunda Maria, saudara. Saudara, Bunda Maria ini di dalam tafsiran diperkirakan masuk di dalam istilahnya terlibat di dalam pernikahan itu, Bapak Ibu. Kemungkinan ini sebuah tafsiran aja. Kemungkinan yang menikah ini adalah masih kerabatnya, masih keluarganya Tuhan Yesus begitu, Bapak Ibu. Jadi Bunda Maria ini dipercayakan untuk juga menangani bagian dapur, saudara. Jadi dia tahu kondisi, waduh, air anggurnya habis. Wah, gimana ini? Dan saudara, dia tidak ada pilihan lain kecuali dia datang kepada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Bunda Maria ini datang kepada Tuhan Yesus? Mengapa dia datang kepada Tuhan Yesus? Perlu saudara tahu ya, Tuhan Yesus tidak pernah melakukan mukjizat sebelumnya. Kejadian di pernikahan Kana itu adalah mukjizat yang pertama kali yang dilakukan oleh Yesus. Berarti sebelumnya tidak ada mukjizat. Nah, kalau begitu, apa dasarnya Bunda Maria ini datang untuk minta tolong kepada Yesus, saudara? Saudara kasih Tuhan, perlu saudara tahu bahwa 30 tahun sebelumnya datanglah malaikat Gabriel kepada Maria dan menyampaikan, Maria, anak di dalam kandunganmu itu dari Roh Kudus. Dia adalah juru selamat dunia. Dialah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saudara, apa yang diungkapkan oleh malaikat itu mancep, lengket di dalam pikiran Maria, karena itu fakta. Ini yang menyampaikan bukan nabi, Bapak Ibu. Yang menyampaikan bukan rasul, Bapak Ibu. Langsung malaikat yang menyampaikan. Dan dia percaya, saudara. Maria itu ada benih iman, dia percaya. Itulah sebabnya ketika ada masalah ini, air anggur habis, dia datang dan mencari Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa tanggapan Yesus ketika Maria datang kepadanya, saudara? Nah, ini saudara perhatikan, ini menarik sekali. Di mana Tuhan mengatakan demikian, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Nah, artinya apa, Bapak Ibu? Artinya begini, kalaupun aku akan menolong masalah air anggur habis ini bukan karena waktumu, Ibu. Bukan karena saatmu, Ibu. Bukan karena kehendakmu, Ibu. Tetapi karena aku mau. Tapi bukan jammu, bukan detikmu, bukan menitmu, Ibu. Tapi jam, detik, menitku. Nah, saudara harus tahu betul-betul arti daripada jawaban Tuhan ini. Saatku belum tiba, Ibu. Saudara, di dalam kehidupan kita, terkadang kita merasakan, melok Tuhan itu repot, ya, susah. Mintanya hari ini nggak dijawab. Mintanya besok juga nggak ada jawaban. Sebulan juga kok nggak ada jawaban. Kapan ya? Melok dukun lebih enak, dukun itu, ya, datang langsung minta instan dapat, besok kaya, langsung kaya sudah. Ya. Tapi Tuhan ini kok susah sekali begitu. Oh, saudara yang dikasih Tuhan, saudara harus betul-betul menghargai waktunya Tuhan. Dan Maria seorang yang mengerti. Dia sabar menantikan waktunya Tuhan. Maria berpesan kepada para pelayan, apapun yang disuruh oleh Yesus, kau harus lakukan. Apapun yang disuruh, lakukan. Saudara, kita nggak tahu ya durasinya itu apakah 5 menit, jedanya apakah itu 30 menit, apakah jedanya itu saudara adalah 1 jam, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Yesus mulai melangkah. Hai pelayan, sediakan tempayan. Sediakan tempayan. Saudara tahu tempayan apa itu, saudara? Itu tempayan untuk basuh kaki, Bapak Ibu. Jadi itu ada 6 tempayan, saudara. Jadi orang Yahudi itu, saudara, sebelum masuk ke ruang pesta itu, dia mesti basuh kaki. Mengapa? Karena sandalnya orang Yahudi dengan sandalnya saudara beda. Saudara kalau pakai sepatu kan semua tertutup ya. Kalau mereka punya sepatu pun, saudara, itu nggak tertutup. Jadi
debu masih bisa nempel di kulit kakinya, sehingga perlu itu tadi perlu untuk tempayan pembasuhan kaki. Baik tuan rumahnya basuh kaki maupun juga tamu-tamunya basuh kaki. Saudara. Tuhan katakan isi penuh semuanya. Jumlahnya 6 Bapak Ibu. 6 tempayan. Lalu Tuhan katakan sekarang cedok. Cedok, ambil airnya, berikan kepada pemimpin pesta. Ketika pemimpin pesta Bapak Ibu mulai mengecap dan mulai meminum, betapa dia kaget. Dia katakan kepada mempelai laki-laki, hebat kamu hebat. Biasanya orang menyediakan air anggur, itu yang baik, itu di awal acara. Kalau sudah sekian waktu berjalan pesta, itu biasanya air anggurnya sudah mulai kurang baik. Tetapi kamu ini hebat. Sampai dengan sekarang kamu menyediakan air anggur yang kualitasnya tidak berkurang. Yang terbaik. Saudara pemimpin pesta nggak tahu Bapak Ibu. Seandainya dia tahu bahwa air itu dari pembasuhan kaki, saudara, dari tempayan pembasuhan kaki, waduh, ya pasti marah Bapak Ibu. Ya anggap ini penghinaan ini untuk saya ini ya. Diambilkan air dari tempat pembasuhan kaki, itu penghinaan itu. Yang tahu hanyalah para pelayan Bapak Ibu. Air itu berubah sudah menjadi air anggur. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tahukah Bapak Ibu, kira-kira berapa liter air di dalam tempayan itu, saudara? Ketika saya baca-baca Bapak Ibu, perkiraannya airnya itu sekitar 80 sampai 120 liter. Anggap aja 100 liter Bapak Ibu. Jadi kalau 6 tempayan berarti berapa, saudara? Berarti apa? Kalau 100, 6 kali 100 berarti berapa? 600 liter, saudara. 600 liter ya. Nah, sekarang saudara perhatikan, satu gelas itu isinya berapa mililiter air Bapak Ibu? Saya lihat lagi di data, ternyata sekitar ya 200, 220, 250 itu mililiter air. Anggap aja lah 250, saudara. Nah, sekarang 600 tadi liter dikalikan 1000 Bapak Ibu. Kalikan 1000 menjadi 600.000 mililiter dibagi dengan tadi 250 mililiter. Hasilnya berapa? 2400, saudara, gelas. Jadi Bapak Ibu, ini persediaan luar biasa yang Tuhan sediakan dan tentu akan cukup sampai hari ke-7 pesta itu, saudara. 2400 gelas disediakan sama Tuhan Yesus. Persediaan yang melimpah. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara membaca kisah-kisah begini, saudara tidak punya semangat keliru Bapak Ibu. Ya, saya biarpun kisah ini sudah kisah lama, tapi kalau baca kisah ini, saudara tetap menyemangati kehidupan saya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Di saat air anggur habis, di saat itulah dia turun tangan Bapak Ibu. Walaupun waktunya bukan waktunya Maria, waktunya Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi tepat pada waktunya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebuah pertanyaan yang muncul Bapak Ibu. Pertanyaan saya adalah, bagaimana seandainya pertolongan Tuhan itu tidak tepat waktu Bapak Ibu? Jadi menurut kita, saya mintanya besok, ternyata Tuhan jawab itu masih seminggu lagi atau sebulan lagi. Atau bahkan mungkin Tuhan tidak jawab. Kira-kira Bapak Ibu masihkah mau berharap sama Tuhan? Saudara, saya angkat kisah ini ya. Ini pun kisah yang sudah sering kita dengar ya. Kita baca Bapak Ibu. Saudara, perhatikan gambar ini. Ini adalah kisah Lazarus Bapak Ibu. Lazarus itu mengalami sakit keras dan boleh dikatakan sakitnya ini di ambang kematian. Jadi ya istilahnya orang menjelang ajal lah Bapak Ibu. Sudah tahu ya, kalau sudah seperti itu biasanya kalau pendeta dipanggil Bapak Ibu. Lalu pendetanya maaf ya, saya masih sibuk. Ini saya masih mau katekisasi, saya masih mau persiapan khotbah, saya masih baca buku. Saya ini masih banyak agenda hari ini, sorry ya. Misalnya lah ya, Bapak Ibu punya keluarga yang kondisinya darurat, kondisinya sudah diambang ajal. Kira-kira saudara kalau saya jawab begitu, saudara bisa terima tidak? Saudara bisa terima tidak?
Aduh, ini saya sedang di ruang ICU ya, menunggu keluargaku dalam kondisi kritis begini. Menunggu hamba Tuhan. Hamba Tuhannya tidak muncul-muncul. Hamba Tuhannya baru muncul ketika familinya meninggal. Kira-kira perasaan saudara kepada hamba Tuhan seperti apa? Saya yakin saudara akan kecewa besar. Gak ada gunanya Pak Pendeta datang udah mati. Mungkin kalau saking jengkelnya bisa mengatakan begitu. Gak ada gunanya Pak Pendeta. Buat apa datang? Udah meninggal. Saudara, inilah yang terjadi pada saat itu. Maria dan juga Marta mendambakan Tuhan datang. Ini dalam kondisi kritis Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat, Yesus sengaja tidak datang. 2 hari dia berada di dalam posisi dia di mana dia berada. Dan saat dia mendengar kabar bahwa Lazarus sudah mati, baru dia muncul. Saudara perhatikan di sini. Ya muncul Maria dan Marta mencurahkan kepedihan hatinya, mencurahkan kesedihannya, duka citanya kepada Yesus. Dan memang Tuhan mengasihi mereka. Ini keluarga yang dekat, saudara. Ini bukan keluarga jauh, Bapak Ibu. Ini adalah keluarga yang ada hubungannya begitu dekat, ya secara ikatan batin itu dekat, Bapak Ibu. Lalu Marta mengatakan, seandainya engkau ada di sini ketika Lazarus sakit, saya yakin Lazarus pasti sembuh. Oh, luar biasa loh Bapak Ibu. Marta itu mengatakan seperti itu. Kalau engkau ada di sini waktu Lazarus sakit, saya yakin dia pasti sembuh. Tapi sekarang dia sudah mati. Tuhan Yesus mengatakan apa Bapak Ibu? Lazarus akan bangkit. Marta menjawab, iya dia akan bangkit. Tetapi nunggu nanti pada akhir zaman. Tuhan Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Percayakan kau akan hal ini? Tolong antar saya ke kubur Lazarus. Diantarkan. Tuhan bilang, buka pintu kuburnya. Marta ngomong lagi, sudah 4 hari Tuhan. Sudah 4 hari dia itu di situ. Pastinya dia sudah membusuk. Pastinya sudah bau. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Buka. Dan Tuhan panggil Lazarus. Dan Lazarus bangkit kembali. Hidup kembali. Saudara tahu? Orang-orang Yahudi yang pada waktu itu menyaksikan yang melawat itu, saudara, percaya kepada Yesus. Bukan hanya sebagai rabi biasa. Bukan sebagai nabi biasa. Dia percaya dia adalah Tuhan yang berkuasa atas nyawa manusia, saudara. Itu dikatakan di dalam Yohanes 11 ayat 45. Orang-orang Yahudi yang datang melawat itu percaya kepada Yesus. Saudara perhatikan, timingnya Tuhan Bapak Ibu dengan timingnya kita itu beda. Rancangannya Tuhan dengan rancangan saudara itu beda. Apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Bahkan apa yang baik bagi Tuhan itu sangat baik bagi melebihi segala-galanya, saudara. Dia bukan cuma tepat waktu, tapi pemberiannya itu yang the best, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, hal inilah yang membuat saya tidak takut dengan mati. Sekalipun saat ini corona mengganas. Pendeta sudah banyak yang meninggal loh Bapak Ibu. Sudah banyak yang meninggal. Masih ada yang terakhirin gini, pendeta GBI Pakuwon meninggal juga. Banyak yang meninggal. Terus saya bacakan ya, ini ayat yang terakhir. Ada satu ayat yang ini saya bacakan aja Bapak Ibu ya. Saudara, ada ayat yang menarik dikatakan di dalam Pengkhotbah. Ini ayat yang terakhir, Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama, kedua, 4 dan 11 mengatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, seringkali orang itu berpikir begitu miring soal kematian. Saya tidak mau. Kamu dari mana? Dari Huhab.
ojo nang omaku. Waduh langsung saudara ya. Peti jenazah mau diturunkan, ojo noleh. Semua harus pandang bertentangan dengan liang kubur. Gawat nanti ketularan nanti. Ya. Keluar huap, lemparkan semangka. Supaya apa? Yang sial itu jangan ikut-ikut kita. Aduh saudara. Itu karena apa? Pandangan orang yang tidak mengerti Bapak Ibu. Saudara, kematian itu indah di mata Tuhan Bapak Ibu. Hidup indah dikatakan Tuhan. Waktu yang meninggal juga indah. Pada waktunya. Mengapa Bapak Ibu? Nah inilah Bapak Ibu. Karena di balik kematian masih ada kebangkitan. Di balik kematian masih ada hidup yang kekal. Dengan demikian saudara jangan kecewa kalau pendeta datang mendoakan famili saudara. Ternyata famili saudara tidak sembuh. Tetapi famili saudara berangkat ke surga. Saudara jangan kecewa. Jangan kecewa dengan pendeta. Jangan juga kecewa dengan Tuhan. Itulah waktu yang tepat dari Tuhan untuk famili kita itu. Itulah waktu yang terbaik dari Tuhan untuk dia. Sekali lagi ya, apa yang terbaik bagi Tuhan belum tentu terbaik bagi saudara dan saya. Tapi yang terbaik dari Tuhan itu pasti yang the best. Itu pasti yang the best Bapak Ibu. Setelah kiranya lewat perenungan ini Bapak Ibu di masa-masa corona, jujur Bapak Ibu saya ingin mengatakan saat ini Bapak Ibu dan saya bersahabat dengan kematian. Saya ulang sekali lagi ya, Bapak Ibu dan saya pada saat ini bersahabat dengan kematian. Kalau dulu orang selalu berpikir saya sehat, saya cek nom, cek muda, cek kuat, jauhlah kematian dari saya. Sekarang sehari-hari saudara bergaul dimanapun berada, saudara berdampingan dengan yang namanya kematian. Sudah 5.000 orang yang meninggal Bapak Ibu. Saya tidak perlu nakut-nakuti. Karena sekali lagi saya mengatakan, sekalipun kita meninggal saudara, itu adalah indah. Waktu yang indah buat kita. Dan itulah waktu yang tepat untuk Tuhan buat kita. Karena masih ada kebangkitan dan kehidupan. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pertolongan Tuhan dalam hidup ini tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Dan tidak pernah terlalu cepat. Selalu tepat. Hanya Tuhan kami sadar, tepat waktu menurut Tuhan seringkali tidak tepat menurut kami. Seringkali tidak sesuai dengan pikiran kami. Ampunilah kami bila selama ini ketika doa kami tidak dijawab, seringkali kami marah kepada Tuhan. Bahkan tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi melayani. Ampuni kami Tuhan atas ketidakdewasaan kami. Biarlah kami mengimani kebenaran firman Tuhan. Bahwa di balik kematian pun Engkau punya rancangan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk bersama-sama beribadah. Bahkan pada hari ini kita boleh mengikuti perjamuan kudus yang akan diadakan pada ibadah 1 dan 2 yang dilayani oleh Pendeta Joni. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pelayan yang pada hari ini melayani. Biarlah pelayanan kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini kita mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, persekutuan doa akan diadakan pada hari Kamis tanggal 5, di mana alamat Zoom atau linknya akan dibagikan kemudian. Berharap Bapak Ibu sekalian boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa pada hari Kamis nanti. Kami segenap majelis dan hamba Tuhan mengucapkan selamat berulang tahun kepada yang berbahagia. Yang pertama pada tanggal 2, Bapak Beni Suharto, Bapak Marcos Alengkong, dan Bapak Budi Sunarto. Pada tanggal 3, Bapak Yohanes Felix Susanto, Ibu Syuh Harnani, Ibu Sisilia Sentosa. Pada tanggal 6, Saudara Daniel Agustus Ratsongko dan Saudari Rita atau Ruth Anggraini.
Pada tanggal 8, Bapak Kisan Sastro Dikoro, Bapak Andri Kartawijaya, dan Ibu Triana. Biarlah dengan bertambahnya usia, bertambah juga kasih karunia dan pengenalan kita akan Tuhan. Sekian pengumuman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika tadi kita masuk dalam ruangan ini, kita sudah memberikan persembahan, dan saat ini kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Saya mengundang jemaat sekalian untuk mengambil sikap berdiri. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, dan persembahan ini boleh memuliakan nama Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan tolong mereka supaya mereka juga tetap setia mengikut Engkau. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan melaksanakan perjamuan kudus yang dilayani oleh Pendeta Joni Febrianto. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur saudara, oleh karena dalam masa pandemi ini Tuhan masih mengizinkan kita, selain bisa memasuki bulan Agustus, di awal bulan ini kita berkesempatan mengikuti perjamuan kudus. Sehingga dari perjamuan ini saya yakin akan menopang kita dari masa-masa khawatir, masa genting, bahwa Tuhan itu beserta dengan kita senantiasa. Saudara, tadi sudah dibagikan ya roti dan juga anggur ketika saudara masuk. Saat ini saya akan membacakan ya, kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dilaksanakannya perjamuan kudus. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 hingga 26 berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tugas kita Bapak Ibu, ketika kita ambil bagian dalam perjamuan ini, Tuhan selalu mengingatkan tugas kita bahwa menikmati kematian Tuhan tidak boleh dinikmati sendiri. Tetapi saudara, berita ini harus sampai kepada orang lain melalui bibir mulut kita. Saudara, mengapa demikian? Karena perjamuan kudus itu memiliki makna yang dahsyat dan luar biasa. Di mana lewat perjamuan kudus, sesungguhnya kita diingatkan kepada sebuah karya yang tiada taranya, yaitu kematian Tuhan di atas kayu salib. Di mana Tuhan telah tergantung di kayu salib, kedua tangannya dipakukan, kakinya dipakukan, kepala diberi mahkota duri, lambungnya ditusuk dengan tombak, semua penderitaan dipikulnya hanya demi satu, demi saudara dan saya. Itulah karya yang luar biasa yang tidak bisa kita rahasiakan. Saudara, yang kedua, melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya Tuhan mempersekutukan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Sesungguhnya saudara, Tuhan sudah mengampuni kita, menerima kita apa adanya. Maka Tuhan juga ingin supaya kita di dalam keluarga saling mengampuni dan saling menerima. Di dalam gereja juga begitu, saling mengampuni dan saling menerima. Seperti Yesus telah mengampuni dan menerima kita. Yang ketiga, saudara, melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya Tuhan berjanji, kalau aku akan datang yang kedua kali dan menggenapi seluruh yang kujanjikan. Dia akan menjemput kita, saudara, untuk kita mendapatkan rumah Bapa yang kekal yang Dia sediakan. Di dalam perjamuan ini ada pengharapan keselamatan yang daripada Tuhan. Mari saudara kita berdoa terlebih dahulu.
Ya Tuhan, terima kasih oleh karena Engkau ya Tuhan adalah Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, yang telah berkorban demi kami. Berkatilah Tuhan akan roti yang melambangkan tubuh Tuhan ini, dan juga anggur yang melambangkan darah Tuhan ini. Setiap kali kami mengecapnya, kami teringat bahwa Engkau telah berkorban mati-matian sampai tetes darah penghabisan demi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam ketika Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti Bapak Ibu, kemudian mengangkatnya, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Kemudian saudara Tuhan itu dia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara, berikutnya Tuhan mengambil cawan yang berisi air anggur. Kemudian Tuhan mengangkat cawan itu, lalu menaikkan syukur dan kemudian berkata, minumlah kamu semua daripada cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, bagi Bapak Ibu yang sudah baptis dewasa, sudah sidih ya, saudara diizinkan ambil bagian dalam perjamuan pada pagi ini. Demikian juga dengan saudara yang ada di rumah tentunya ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum baptis dewasa, yang belum sidih, harap sabar ya, mengikuti katekisasi terlebih dahulu. Saudara yang sudah siap, saya mengundang saudara untuk berdiri di tempat. Saudara perhatikan, roti dan anggur ini dikemas ya, jadi higienis Bapak Ibu, aman ya. Jadi mari kita sekarang membuka dulu. Yang roti dulu dibuka, dilihat dulu. Roti ya. Nah, ini adalah plastiknya, saudara buka pelan-pelan. Ya, nah, kita buka begini. Ya. Anggurnya tolong dibalik. Taruh dulu ya sebentar. Nah, saudara, mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Saya beri kesempatan saudara berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Ucapkanlah terima kasih atas tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan di kayu salib demi penebusan dosa-dosa saudara dan saya. Silakan saudara berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu, dengarkanlah perkataan Tuhan Yesus saudara kepada kita. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah sebagai peringatan aku telah mati bagimu. Dengan iman dan rasa syukur silakan engkau makan. Saudara, mari kita membuka plastik yang menutup akan air anggur. Kita mengangkat di tangan kanan kita. Dan silakan saudara berdoa kepada Tuhan, menaikkan syukur untuk darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan bagi dosa-dosa saudara dan saya. Silakan berdoa.
Selanjutnya dengarkanlah apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, sebagai peringatan dari Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur silakan saudara minum. Mari saudara kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, di mana lewat perjamuan ini kami diingatkan bahwa Tuhan sudah berkorban bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kiranya sungguh Tuhan kasih anugerah-Mu itu menolong kami untuk tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyikan pujian nomor 54, pujian kemenangan ya. Tuhan Yesus mati bagiku, menghapus segala dosaku, beban dan sedih tanggungnya, puji namanya, muliakanlah namanya, muliakanlah namanya, dosaku telah dihapuskannya. Puji namanya, Muliakanlah namanya. muliakanlah namanya, muliakanlah namanya, dosaku telah dihapuskannya. Puji namanya. Saudara, kita bersyukur pada Tuhan boleh mengikuti perjamuan ini, dan saya mengundang saudara untuk berdiri. Kita akan mengakhiri dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah apa yang sudah kita dengarkan di pagi hari ini, bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Jangan takut, jangan khawatir, dan jangan bimbang. Sekalipun dalam masa pandemi COVID-19, Tuhan tidak pernah jauh dari kita barang sedetik pun. Akhirnya saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat dipersilakan duduk mengambil saat teduh
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.